Seorang anak kecil bernama Mei sedang disekap sekelompok mafia Rusia. Ia ditanyai tentang kode rahasia yang menjadi rebutan orang-orang penting di kota Manhattan. Tapi, tunggu dulu, bagaimana bisa seorang anak kecil menjadi rebutan para mafia? Begini awalnya. Setahun yang lalu, Mei hanyalah seorang anak SD, tapi mempunyai otak yang jenius bukan main, khususnya di bidang matematika. Buktinya saat itu ia mengoreksi jawaban gurunya yang ia nilai salah. Tapi karena tindakannya ini pula, sang kepala sekolah memutuskan agar Mei dipindahkan ke Beijing. Sekolah mereka tak sanggup mengajari anak sejenius dirinya. Saat pulang sekolah bersama teman-temannya, Mei menjelaskan kalau ia tak ingin pindah karena ibunya sakit-sakitan dan tak ada yang merawat. Sedangkan ayahnya hilang entah kemana sejak ia masih kecil. Di tengah perbincangan, tiba-tiba sekelompok preman datang dan mencuri Mei untuk dibawa bertemu Tuan Han. Ia adalah seorang pimpinan mafia yang memiliki bisnis di mana-mana. Mr. Han dalam menjalankan bisnis haramnya tak pernah memakai komputer ataupun peralatan digital. Bahkan untuk berhitung, pegawainya memakai sempoa. Sistem ini ia pilih karena tak akan pernah bisa dijadikan bukti apapun di persidangan. Mr. Han kemudian meminta Mei untuk menunjukkan kemampuan memorinya yang sempat ia coba sembunyikan. Mei kemudian terpaksa nurut ketika Mr. Han emosi dan mengancam akan membunuh ibunya. Papan sempoa yang tadi Mei lihat hanya sekilas ternyata mampu ia hafalkan posisinya. Melihat itu Mr. Han sangat senang dan memutuskan menjadikan Mei sebagai akuntannya. Salah seorang tangan kanan Mr. Han bernama Chang sejak saat itu ditunjuk sebagai ayah angkat dari Mei. Mei rencananya akan dibawa ke Amerika. Tentunya ia harus memiliki berkas-berkas penting untuk bisa tinggal di sana. Maka dari itu, Chang meminta bantuan polisi korup bernama Captain Wolf. Dan sebagai imbalannya, Captain Wolf meminta agar Chang membayar iuran lebih di salah satu distrik dagang yang ia kuasai. Dan akhirnya, Mei diterbangkan ke Amerika. By the way, Mr. Han ini memiliki sebagian besar lokasi bisnis di kota. Mei diperintahkan untuk menghitung seluruh laba setiap toko di sana. Dan begitu terdapat toko yang keuntungannya tak mencapai target, maka disitulah Chang bersama anggotanya akan membunuh pengelolanya dan menggantinya dengan orang baru. Kita berpindah dulu untuk memperkenalkan tokoh utama dari film ini, seorang petarung MMA bernama Luke Rourke. Malam itu setelah bertanding, Luke datang ke rumah sakit untuk menjenguk lawannya yang dalam keadaan koma. Namun kehadirannya membuat pihak keluarga lawannya emosi. Ia kemudian masuk ke sebuah kasino untuk menghajar promotor pertandingannya semalam. Luke sangat marah karena bagaimana bisa ia mendapatkan lawan yang koma hanya dengan sekali pukul. Jadi gini guys, sejak awal pertandingan sudah disetel agar Luke kalah dari lawan tandingnya. Tapi si promotor ini keterlaluan karena Luke dipasangkan sama lawan yang terlalu amatir. Si promotor ini juga bilang dia malah lebih rugi karena ulahnya. Orang-orang yang harusnya menang judi semalam malah jadi kalah. Dan salah satunya seorang pimpinan mafia Rusia yang akibat pertandingan semalam rugi sampai 15 miliar. Dan Luke pasti paham akan konsekuensinya. Luke pun tergesa-gesa untuk pulang ke rumah. Tapi sayangnya begitu sampai di rumah dan membuka pintu kamarnya, ia langsung tertunduk lesu. Dirinya ternyata sudah terlambat karena para mafia Rusia telah membunuh istrinya. Luke benar-benar terlihat syok. Ia bahkan tak memberikan sedikit pun perlawanan. Para mafia ini kemudian bilang dibanding membunuhnya, mereka ingin Luke lebih tersiksa lagi, yaitu dengan membunuh siapapun orang yang ia kenal. Tadinya mereka ingin membunuh ibu, ayah, ataupun saudaranya. Tapi Luke tak memiliki siapapun kecuali almarhum istrinya. You're free to go. But we will have eyes on hot dog or something. We'll die. Like your wife. Clean up the mess, garbage man. Sejak hari itu, Luke mengalami depresi berat. Ia bahkan tak bisa berbincang dengan siapapun karena seorang anggota mafia Rusia selalu mengawasinya. Hal ini terbukti ketika ia menginap di sebuah tempat penampungan. Malam itu, seorang tunawisma ingin sekali bertukar sepatu dengan Luke karena kakinya iritasi akibat sepatu lamanya. Luke pun dengan senang hati memberikannya. Tapi ketika ia terbangun di pagi hari, si tunawisma itu telah tewas dengan leher tersayat. Kita balik ke Mei yang sedang tertidur dan tiba-tiba dibisiki oleh salah satu bawahan Chang. Ia mengabari bahwa ibu Mei telah meninggal sejak 2 minggu lalu di sebuah rumah sakit.
Mereka juga tak memberitahunya karena ibu Mei satu-satunya objek yang mereka bisa gunakan sebagai ancaman agar dirinya selalu nurut. Beberapa hari kemudian Tuan Han tiba di Amerika. Ia datang untuk sebuah urusan yang sangat penting, di mana begitu bertemu Mei, ia menyerahkan sebuah kertas berisikan kode yang bersifat sangat rahasia. Tapi walaupun angkanya sebanyak itu, Mei bisa menghafalkannya hanya dengan sekali lirik. By the way, sekalipun Mei sudah tahu ibunya meninggal, ia berusaha untuk tetap bersikap lugu mengenai hal itu. Nah, kita lanjut lagi di mana Mei rencananya akan dibawa ke sebuah tempat untuk menerima kode rahasia lainnya. Tapi di pertengahan jalan, tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh para mafia Rusia. Mei pun diculik dan dibawa ke sang pimpinan mafia Rusia bernama Dochesky. Karena kode itu bersifat sangat rahasia, makanya Mei tak mau membuka mulut. Maka dari itu, wanita baik hati yang kemarin membawa kabar kematian ibu Mei didatangkan. Ternyata ia berkhianat dari Chang. Wanita ini diiming-imingi uang fantastis jika bisa membujuk Mei untuk membocorkan kode yang ia hafalkan. Tapi Mei malah bilang begini. Di tengah interogasi, tiba-tiba gedung mereka telah dikepung oleh para polisi. Mei yang melihat ada kesempatan langsung kabur dari sana. Balik lagi ke Luke yang lagi belanja minuman di sebuah toko. Saat melakukan pembayaran, ia baru menyadari dompetnya hilang. Kakek yang tadi menabraknya di luar toko ternyata seorang pencopet. Dan akhirnya, ia pun terpaksa pura-pura gila untuk menutupi rasa malunya. Seorang polisi yang menyeretnya keluar dari toko tiba-tiba dibuat kaget saat melihat wajahnya. Ia pun langsung diangkut untuk dibawa ke sebuah tempat. Di atap gedung itu, Luke kemudian dipukuli oleh sekelompok polisi, atau lebih tepatnya detektif kepolisian. Mereka terlihat sangat kesal, dan Luke dahulu ternyata adalah pimpinan tim khusus mereka. Kemampuannya bukan kaleng-kaleng. Mereka kesal karena Luke tiba-tiba keluar dan hilang kabar. Sedangkan Mei di waktu yang sama masih berusaha kabur dari kejaran para mafia Rusia, Cina plus para polisi. Nah, kok kabur dari para polisi? Ya karena Kapten Wolf mengambil kesempatan di tengah huru-hara, di mana kedua pimpinan mafia besar di kotanya sama-sama menginginkan Mei, dan Kapten Wolf bersedia berpihak ke siapapun yang mau membayarnya lebih. Jadi kalau Mei ditangkap polisi, ujung-ujungnya dikembalikan juga ke para mafia. Mei kemudian berusaha lari ke stasiun kereta bawah tanah. Disinilah akhirnya ia bertemu Luke. Tapi saat itu Luke terlihat sangat depresi dan sudah ingin bunuh diri. Untungnya niat itu ia urungkan begitu melihat gerak-gerik Mei yang janggal. Luke akhirnya ikut nyusul naik ke kereta melalui jalur ekstrim, yaitu melalui pintu belakang. Tapi karena kacanya tak bisa ia hancurkan, dirinya langsung naik ke atas kereta dan masuk dari sela-sela gerbong. Sedangkan Mei posisinya saat itu berusaha kabur dari kejaran para mafia Rusia. Tapi ia telah sampai di gerbong paling depan dan saat itulah Luke muncul menyelamatkannya. Para mafia Rusia ini sebenarnya orang-orang yang sempat membunuh istri Luke. Makanya salah satu dari mereka terlihat sangat kaget pas tahu orang yang mereka tindas ternyata sangat berbahaya. Setelah mengambil ponsel dan dompet lawannya, Luke kemudian mencoba menghampiri Mei, tapi ia terlihat sangat ketakutan dan memilih untuk kembali kabur. Dan tak lama kemudian, 2 orang polisi berhasil menangkap Mei. 2 orang ini adalah teman lama Luke yang barusan saja memukulinya tadi, dan kini malah sebaliknya. Di sini Luke makin dibuat penasaran bagaimana anak sekecil Mei menjadi target para mafia di kotanya. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan dan dengan kemampuan menyetirnya, Luke berhasil membuat beberapa mobil yang mengikutinya mengalami kecelakaan. Dan mobil terakhir ia habisi dengan sangat cerdik.
Mei sebenarnya masih ragu untuk mengikuti Luke, tapi hanya dia satu-satunya orang yang tak memaksanya untuk ikut. Dari sana, Luke masuk ke sebuah toko pakaian untuk ganti baju, serta memesan sebuah kamar di hotel bintang 5. Tentunya, semua itu ia bayar pakai kartu kredit mafia yang tadi ia bunuh. Menurut Luke, para mafia tak akan mencari mereka di hotel. Sayangnya, teorinya ini kurang tepat karena alat pelacak yang berada pada Mei masih aktif dan Chang segera menyusul ke sana. Di lain sisi, para mafia serta Kapten Wolf dibuat kebingungan siapakah orang yang mencuri Mei. Kapten Wolf tak lama kemudian dikabari oleh bawahannya bahwa ini semua ulah Luke. Seketika dirinya terdiam bisu. Selama di hotel, barulah Luke mencoba mencari tahu apa yang membuat Mei menjadi incaran semua orang. Sepanjang pembicaraan, kita juga dibuat paham kalau Luke ternyata sangat jenius. Ia bisa langsung memahami inti masalah, bahkan langsung tahu apa fungsi dari kode rahasia yang Mei miliki. Dari urutan angkanya, Luke menebak kode itu merupakan kombinasi dari sebuah berangkas. Di saat yang bersamaan, Chang tiba di hotel dan awalnya berpura-pura sebagai ayah Mei. Tujuannya agar si resepsionis mau memberitahu di kamar berapakah Luke menginap. Tapi begitu si pegawai ini mau menelpon polisi, Chang langsung menggunakan kekerasan. Beberapa security hotel kemudian muncul dan terjadilah aksi saling tembak. Suara tembakan itu membuat Luke menyadari alat pelacak pada Mei. Ia juga menyuruhnya untuk segera menuliskan kode berangkas tadi, serta jika Mei tertangkap, ia harus merahasiakan semua percakapannya dengan Luke. Di saat yang bersamaan, para polisi telah mengepung hotel. Chang memerintahkan bawahannya untuk menjaga semua akses masuk, memastikan Mei tak bisa kabur. Di tengah kekacauan, Mei yang sedang bersembunyi berhasil ditangkap oleh Chang, sedangkan Luke kabur dengan melompat lewat jendela. Belum juga bernafas, dirinya kembali dikejar oleh 2 orang polisi yang berada di lokasi. Alhasil, ia pun kabur dengan mencuri mobil orang lain di lampu merah. Sedangkan Chang berhasil kabur dari hotel dengan cara menyuruh seluruh masyarakat keluar dari sana secara bersamaan. Walaupun demikian, di ujung pelariannya, aksi mereka sempat terendus dan terjadilah aksi saling tembak. Kita balik ke Luke yang melanjutkan pelariannya menggunakan taksi. Sepanjang jalan ia terlihat kesal dan mencoba mencari cara agar bisa menyelamatkan Mei. Tiba-tiba ia dapat ide. Menggunakan HP curiannya tadi, ia pun menelpon Vasily, putra dari si pimpinan mafia Rusia. Luke juga ternyata mampu berbahasa Rusia dan di sini dirinya berpura-pura sebagai bawahan Vasily yang telah mati. Ia bilang kalau dirinya berhasil mendapatkan kode yang mereka incar-incar. Tanpa basa-basi, Vasily mengundangnya untuk datang ke restoran malam itu juga. Di waktu yang bersamaan, Wolf dipanggil menghadap sang wali kota. Ternyata Pak Wali juga tahu siapa Luke sebenarnya. Bahkan dialah alasan bagaimana Luke bisa ditugaskan di kota Manhattan dulu. Sebelum Pak Wali ditunjuk menjadi wali kota, kala itu kota Manhattan menerima berbagai serangan dari teroris maupun pimpinan mafia lainnya. Pak Wali meminta kenalan lamanya di kesatuan khusus untuk mengutus seorang yang sangat handal. Dan seminggu kemudian, Luke lah yang ditugaskan. Luke selalu bekerja seperti hantu. Siapapun yang menjadi targetnya, tak lama kemudian akan menghilang dari radar. Seakan-akan mereka mati karena bunuh diri. Sayangnya, Luke berhenti dari kepolisian setelah menyadari kalau institusinya korup bukan main. Contohnya saja si Wolf ini. By the way, Pak Wali sempat panik ketika Kapten Wolf bilang kalau semua kekacauan ini hanya karena sebuah kode. Ia pun terlihat panik dan langsung memerintahkan seluruh kota Manhattan agar ditutup segera. Sedangkan Mei saat ini dibawa menghadap Tuan Han. Mereka ingin memastikan apakah Mei membocorkan soal kode yang ia hafalkan. Perkataan Mei sempat diragukan, dan Tuan Han mencoba mengancamnya dengan akan membunuh ibunya. Di sini, Mei juga dengan cerdas pura-pura ketakutan dan bersumpah memohon demi Tuan Han mempercayainya. Kita balik dulu ke Luke yang sempat singgah untuk menyewa seorang pelacur untuk ia bawa masuk ke restoran tempat Vasily berada. Dengan begitu, penyamarannya cukup sempurna dan kehadirannya tak disadari siapapun. Setelah menghitung dengan baik jumlah penjaga di sana, Luke langsung memulai aksi brutalnya.
Luke kemudian menelpon sang pimpinan mafia Rusia, si Dochesky. Ia mengancam jika Dochesky tak memberikan informasi yang ia mau, akan terjadi dua hal. Pertama, Vasily akan ia siksa hingga tak berbentuk. Dan kedua, ia akan membongkar setiap bisnis yang mafia Rusia kelola. Baru hari ini saja, Luke sudah membunuh tak kurang dari 15 anggotanya. Mendengar fakta tersebut, Dochesky akhirnya nurut dan memberitahu apa isi dari berangkas yang mereka incar, yaitu uang sejumlah 30 juta US dollar. Berangkas itu juga terletak di sebuah klub malam yang Dochesky bilang tak akan bisa diterobos oleh Luke seorang diri. Dan satu pertanyaan lagi yang belum terjawab, yaitu May sedang dibawa untuk mendapatkan kode rahasia yang kedua. Jadi pertanyaannya, berangkas satunya lagi akan berisikan apa? Dochesky bilang, sesuatu yang juga bernilai 30 juta dolar. A small army to get near that safe. You could have taken us out that day, couldn't you? Malam itu, Luke memperhatikan lokasi klub malam yang Dochesky maksud. Tak lama kemudian, Captain Wolf bersama rekan lama Luke datang ke lokasi. Mereka terlihat emosi tapi juga tak bisa melawan. Karena malam itu, Luke memiliki sesuatu yang mereka semua inginkan, yaitu kode berangkas. Selesai makan, Luke kemudian membakar kertas yang berisikan kode berangkas yang May tuliskan. Ia bilang dirinya sudah hafal mati. Beberapa rekannya sempat meragukan informasi yang Luke berikan hingga ia melihat Vasily yang sedang terikat di bagasi mobilnya. Nah, sekarang kembali ke bisnis. Luke bilang 30 juta dolar itu akan mereka bagi 6. Jadi masing-masing rekannya akan mendapatkan 5 juta dolar. Uang yang fantastis untuk menikmati masa pensiun. Bahkan Captain Wolf yang sudah memiliki jabatan bagus di kepolisian pun ikut tergiur akan tawaran yang Luke berikan. Dan akhirnya, pesta pun dimulai. Ternyata perkataan Dochesky tak main-main. Klub malam tempat berangkas itu disimpan terbukti memiliki penjagaan yang ketat. Sekalipun mereka berenam, tapi jumlah mafia yang mereka harus bunuh tak ada habisnya. Maka dari itu, salah seorang rekannya ikut mati dalam adu tembak. Di sini kita juga diperlihatkan seberapa serakahnya Captain Wolf. Ia bahkan berkhianat dengan menembak salah satu rekannya dari belakang dan berpura-pura itu ulah para mafia. Lanjut cerita, mereka berhasil tiba di ruang penyimpanan bawah tanah. Berangkas itu berada di balik pintu besi. Maka dari itu mereka telah menyiapkan bom untuk membukanya. Dan begitu berhasil masuk, mereka membunuh penjaga yang tersisa. Sekarang, sebelum membuka berangkas, Luke meminta rekan-rekannya yang tersisa untuk menaruh semua senjata mereka di lantai. Luke tahu betul isi otak mereka yang suka berkhianat. Mau tak mau, mereka pun nurut dan di sini kita melihat kalau Luke tak main-main soal mampu menghafal kode berangkas yang May tuliskan. Namun pas di penghujung kode, ia sempat salah putar. Tapi ternyata, itu demi mengecoh rekan-rekannya. Left 26. Tersisa dirinya dan Captain Wolf, dan mereka berdua keluar dari sana dengan membawa kantong berisikan uang senilai 30 juta US dollar. Begitu sampai di tempat sepi, Luke kemudian menyekap Captain Wolf di bagasi, hingga persoalan ini semua selesai. Menggunakan ponsel Captain Wolf, Luke kemudian menelpon sang wali kota. Ia menyampaikan ia memiliki uang 30 juta dolarnya. Jadi ternyata uang yang Luke curi itu tadinya untuk membeli sesuatu yang sangat berharga dari Pak Wali Kota. Dan saat ini asistennya sedang dalam perjalanan untuk melakukan transaksi dengan Cheng. Asisten dari Pak Wali Kota itu sendiri bernama Alex. Dan dia adalah teman lama Luke dari kesatuan khusus. Sebelum pindah ke kota Manhattan, dahulu cukup mereka berdua untuk membantai para teroris dan mafia di kotanya. Alex pas tahu Luke sudah berhasil merebut uang 30 juta dolarnya, terlihat sangat emosi. Ia pun terpaksa membongkar bahwa Pak Wali Kota memiliki sebuah kaset yang memiliki informasi rahasia terkait semua akun perbankan para mafia di kota, termasuk semua jejak kejahatan mereka. Dan Mr. Han menginginkannya agar bisa mendominasi kekuasaannya di kota Manhattan. Nah, jika Alex menginginkan uangnya, Luke meminta agar ia membawakannya sesuatu yang berharga. Dan tak lain adalah May. Singkat cerita, mereka berdua pun setuju dan di sini kita diperlihatkan kemampuan Alex yang entah setara atau bahkan bisa saja melebihi Luke dalam cara bertarung.
Setelah membantai para mafia Cina, Luke kemudian memintanya untuk membawa Mei ke tempat nongkrong mereka dahulu, 1 jam dari sekarang. Di lain sisi, berita mengenai kegaduhan kota Manhattan terus diangkat oleh media. Pak Wali Kota yang pusing kemudian diberitahu oleh pengawalnya bahwa Alex menelponnya lewat telepon khusus. Tapi begitu sampai di atas, ternyata Luke sudah menunggunya. Luke kemudian meminta agar Pak Wali Kota menyerahkan kaset berharga yang menjadi objek transaksi. Tapi Pak Wali nolak karena ia bilang kaset itu disimpan di brankas tersembunyi dan entah di mana. Namun Luke yang jenius bisa menebak kalau kaset itu pasti ia simpan di ruang kerjanya. Dan setelah diancam titiknya akan diledakkan, akhirnya Pak Wali terpaksa membuka brankasnya dan ternyata dugaan Luke terbukti. Singkat cerita, Luke pun tiba di lokasi pertemuan. Diam-diam, Alex sudah bersiap dengan senjatanya. Dirinya juga sudah mendapat kabar soal kunjungannya barusan di kantor wali kota. Sembari menjadikan Mei sebagai sandera, Alex kemudian bertanya to the point di mana ia menyimpan uang 30 juta dolarnya. Di sini, sebenarnya Alex sudah hampir membunuh Mei. Namun Luke memberikan jawaban yang sulit ditebak. Ia bilang uang itu bisa saja di dalam bank, di dalam brankas, ataupun di lokasi rahasia lainnya. Tapi pada intinya, untuk mendapatkan jawaban yang pasti, Luke meminta mereka berdua harus kembali bertarung dengan tangan kosong. Dan akhirnya, Mei memutuskan untuk membantu Luke tadi karena setelah menyaksikan kemampuan bela diri Alex, ia ragu Luke bisa menang darinya tanpa terluka parah. Luke sangat bersyukur karena Mei kembali menyelamatkan nyawanya. Dari sana, ia kemudian membebaskan Kapten Wolf dan memberikannya uang imbalan senilai 50.000 US dollar. Sedangkan Vasily ia bebaskan. Tapi Luke berjanji akan membantainya jika ia melihat wajahnya sekali lagi. Uang senilai 30 juta dolar itu ujung-ujungnya Luke kembalikan ke Mr. Han bersama sebuah surat peringatan bahwa jika sekali lagi ia mengincar mereka berdua, maka seluruh akun bank dan informasi rahasianya akan bocor ke media. Kaset yang berisikan aib dari orang-orang penting di kota Manhattan juga telah Luke copy dan disebar ke beberapa safety box di bank. Sekiranya suatu saat ada pejabat negara ataupun mafia yang mengancam mereka, kaset itu akan bisa menjadi senjata ampuh. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk memulai hidup baru di kota lain. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.